Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Hadad, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 253212821. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Jampang Kulon kelas 12 dengan materi sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Dan mudah-mudahan kita sehat semuanya. Tadi tentunya sudah belajar mata pelajaran apa tadi sebelum istirahat teh? Informatika. Nah, pada kesempatan ini kita sama sudah sesuai dengan jadwal pelajaran Bapak ya, pelajaran PAI. Nah, sebelumnya kita sama-sama terlebih dahulu untuk berdoa ya. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya untuk berdoa bersama-sama. Tempat duduk siap. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Kepada Bapak Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali bersama-sama ya. Sebelum diawali kita bersama-sama materi. Sebelumnya kita akan Bapak cek dulu kehadirannya ya, kehadiran kalian hari ini. Abdul Rashid, Ardela, Arif, Arin, Charles sakit, Devila sakit, Dimas, Dewi Tri Mulyani, Elinza, Khairul, ya, Bapak Dede supaya terlihat ya, Irma Yuliana, Irwan izin, Isma. Baik, supaya lebih berkah lagi kita hari ini sebelum ke materi kita sama-sama baca Asmaul Husna dulu, tasbih dan tahmid ya, dengan ritme yang sebagaimana kita biasa sama-sama membaca ya. Kita baca sama-sama dulu Asmaul Husna. Silakan.
Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke, terima kasih. Kita sama-sama berdoa, kemudian baca Asmaul Husna. Selanjutnya, supaya kita ada rasa nasionalisme kita terhadap negara kita, negara Republik Indonesia, kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, lagu nasional ya, lagu nasional yang hafal lah, yang kita hafal. Kita sama-sama berdirilah. Kita yang pendek ke lagunya Garuda Pancasila. Ya, sama-sama, kita sama-sama. Silakan berdiri semuanya. Ya, hitungan 1 sampai 3 kita sama-sama baca. Nyanyikan maksudnya, ya. 1 2 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Nah, mudah-mudahan kita sudah berdoa, sudah baca Asmaul Husna, sudah nyanyikan lagu wajib, lagu nasional. Mudah-mudahan kecintaan kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini lebih semakin baik ya, semakin cinta tanah air. Nah, selanjutnya di pertemuan sebelumnya ini sudah disampaikan ya bahwa ada materi hari ini adalah sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Ya, tentunya pasti di antara kalian pun pernah mengalami ujian. Nah, pernah menyaksikan musibah? Pernah. Nah, sikap kita harus seperti apa? Nah, kemarin kan sudah disampaikan dasar hukumnya ayat Al-Qur'annya sudah disampaikan. Nah, kita akan sama-sama kemarin sudah menyampaikan, Bapak sampaikan di pertemuan pertama. Nah, pertemuan kedua ini kita akan mengkajinya. Nah, ini pertemuan kedua. Setelah pembelajaran kita hari ini, kita akan harus mengetahui ada tujuan staf belajar itu. Yang pertama, ini setelah kita mempelajari, kita mampu menghafal dengan fasih. Apa? Surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156 tentang bersikap sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Kemudian yang keduanya, setelah kita mempelajari ini, kita mampu mengartikan dengan benar permukoradatnya, perpotongan ayatnya tentang bersikap sabar dalam menghadapi ujian. Kemudian selanjutnya yang ketiganya ini kalian harus mampu setelah belajar ini menentukan bacaan tajwid dengan benar pada Quran surah Al-Baqarah 155 dan 156 ini. Dan kemarin sudah kita suratnya sudah tahu, sudah Al-Baqarah 156 dalilnya, dasar hukumnya ya. Masih ingat kemarin ada yang sudah membaca ya? Siapa yang mau membacakan? Rasti, ya silakan. Kita dengarkan ya, coba sama-sama surahnya ya, surah Al-Baqarahnya. Al-Baqarah 155-56-nya. Silakan Rasti. Teman-temannya setelah Rasti membaca, kita ikuti bersama-sama ya. Rasti dulu, teman-teman ikuti. Ya, silakan. Ya, teman-teman silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ya. Jadi apa bedanya sih ujian hidup dengan ujian pelajaran? Ada yang tahu? Tidak. Kalau ujian hidup itu kan diuji dulu baru dapat pelajaran. Kalau ujian pelajaran kita belajar dulu baru diuji. Nah, insya Allah semua ujian yang kita hadapi pasti ada pelajaran yang bisa dipetik hikmahnya. Ya. Nah, momen ini kesempatan ini mungkin kemarin sudah dibahas secara global kajiannya. Hari ini kita akan sama-sama menerjemahkan secara mufradat. Sebagaimana tadi tujuan pelajaran kita hari ini. Ya. Ini terjemah mufradat itu Bapak kita sama-sama bacakan. Ya. Contohnya Bapak bacakan ayat Al-Qur'annya, kalian juga sama bacakan. Ya, per mufradat per potongan. Kita sama-sama bersama-sama ya, supaya bisa tahu hafal mufradatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum. Dan sungguh kami akan menguji kalian. Bisai'in. Dengan sesuatu. Minal khaufi. Dari ketakutan. Wal ju'i. Dan kelaparan. Wa naqsin. Dan kekurangan. Minal amwali. Dari harta. Wal anfusi. Dan jiwa. Was samarat. Dan buah-buahan. Wabassiri. Dan berikan kabar gembira. As-sabirin. Kepada orang-orang yang bersabar. Allazina. Orang-orang yang. Ida asobathum. Apabila menimpa mereka. Musibatun. Musibah. Qalu. Mereka berkata. Inna. Sesungguhnya kami. Lillahi. Milik Allah. Wa inna. Dan sesungguhnya kami. Ilaihi. Kepadanya. Raji'un. Mereka kembali. Nah, itu potongannya. Jadi nanti kalian akan berkelompok secara otomatis melafalkan secara barusan, ya, melafalkan temannya baca ayatnya dan teman yang satu lagi baca terjemahnya. Nanti bergantian supaya lebih hafal nanti di per kelompok masing-masing. Nah, sebelum ke itu nanti selanjutnya ini ada hukum tajwidnya, ya. Hukum tajwid itu pasti tidak akan terlepas daripada hukum nun sukun dan tanwin, ya. Pasti ada hukum nun sukun dan tanwin, dan terlepas juga tidak terlepas daripada hukum mad. Hukum madnya ada berapa kemarin teh? Mad itu kan konsepnya ada dua, pasti tidak akan lepas. Ada mad asli, ada mad tabi'i. Nah, dari mad asli
hurufnya kan ada 3, alif, waw, dan ya. Tabi'i dari mad asli atau mad tabi'i. Kemudian yang keduanya mad far'i. Nah, par itu cabang. Nah, cabangnya itu banyak. Berarti ada yang mad wajib, ada mad jaid, dan sebagainya. Pasti tidak akan terlepas daripada itu. Nah, yang ada di sini ada redaksinya ada walanabluwannakum bisyai'im minal amwal wasamarot asobathum. Ini potongan-potongannya. Ini contoh. Contoh yang pertama ada walanabluwannakum. Nah, ini yang di garis bawahi yang di tengahnya, huruf ba-nya. Ya, huruf ba itu termasuk huruf qalqalah. Qalqalah itu ada berapa? 2. Qalqalah 2, ada qalqalah sugro, ada kubro. Nah, ini berarti kubro sugro. Sugro. Kenapa sugro? Karena ada huruf qalqalahnya ada di tengah kalimat, ya. Jadi cenderung sugro itu ada di tengah, ya. Nah, secara otomatis itu. Kemudian ini Bapak akan bahas 2 saja, ya. Ada redaksi kalimat potongan ada bisaiin. Nah, ini yang di garis bawahinya adalah yang tanwin menghadapi mim. Nah, maka tadi kan ada hukum nun sukun dan tanwin. Pasti tidak akan terlepas. Apa tanwin menghadapi mim? Idgham. Idgham itu ada berapa? 2. 1 biguna, 2 bila guna. Ya, bisaiim. Nah, itu kan idgham. Idgham itu artinya kan memasukkan. Memasukkan apa? Huruf yang satu ke huruf yang lainnya. Ini tanwin dimasukkan ke mim. Ya, ini biguna berarti menggunakan gunnah. Ada biguna, ada bila gunnah. Bila itu tanpa berarti tanpa menggunakan gunnah. Ini menggunakan gunnah. Gunnah itu artinya apa? Dengung. Ya, betul sekali. Ya, itu ya yang berkaitan itu dengan tajwidnya. Nah, asbab nuzulnya kemarin sudah dibahas. Kemudian supaya tidak kalian konsentrasi sebelum lagi kelompok, ini Bapak ada kru. Kalau Bapak bilang pagi, kalian tepuk tangannya 1 kali. Kalau Bapak bilang siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau malam berarti tidak tepuk tangan, ya, supaya nanti tidak ada yang ngantuk. Pagi, 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 siang, siang, malam. Nah, berarti belum konsentrasi, ya. Coba cek lagi, harus kita konsentrasi. Pagi, 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 siang, 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 malam. Nah, bagus ya. Tepuk tangan semuanya. Berarti sudah konsentrasi. Nah, kita semuanya. Nah, kalian kan tadi sudah ayat Al-Qur'annya sudah, tajwidnya sudah Bapak secara global. Nanti kalian para kelompok akan ada proyeknya itu para kelompok harus menyusunkan. Ini ada 2 ayat, dua ayat, ada yang kebagian 155, ada yang kebagian 156. Jadi proyeknya kalian harus menyusunkan. Ini ayatnya sudah lembak kerjanya tiap ada 4 kelompok, ya, sebagaimana yang sudah dibagikan kelompok sebelumnya. 4 kelompok ini akan beda-beda ayatnya. Proyeknya menyusunkan ayat Al-Qur'an ini yang belum tersusun, ya. Belum tersusun ayat Al-Qur'annya. Kemudian nanti disusunkan, kemudian terjemahkan secara mufradat bersama-sama, ya. Paham ya? Paham. Baik, kelompok 1 tadi ada Arif, yang di belakangnya kelompok 4 ini LKPD-nya. Ini yang 3. Ya. Nah, silakan. Jadi yang kelompoknya tafsir sudah. Yang kelompoknya silahkan nanti per kelompok mengerjakan susunan proyek itu kan tidak tersusun. Tadi sudah di pertemuan sebelumnya kita sudah membaca dan sebagian ada yang sudah hafal. Hari ini kita cek bersama-sama dan bisa menentukan mufradatnya. Silakan. Ya, ada yang menulisnya karena menyusunkan kan, ya, menyusunkan bersama-sama. Iya, silakan. Yang LKPD ke 1 dulu berarti, yang satunya. Yang menyusun dulu, ya. Nah, di bawahnya itu di sini.
Di tengah ya, Risna di tengah supaya bersama-sama. Risnanya duduknya di tengah sambil bersama-sama. Ya. Sama-sama dimusyawarahkan supaya susunannya betul ya. Sebenarnya harus menyusunkan dengan beda-beda ayat. Langsung ditulis di sampingnya. Kelompok Arif silakan. Kelompok 1 ya, tentukan. Kalau sudah yang 2, tentukan yang selanjutnya. Sudah selesai itu tajwidnya. Oh iya, ya di sana. Tinggal bersama-sama tadi ya, yang akan mempresentasikan siapa? Boleh latihan dulu sama-sama. Nah, ya sama siapa tadi? Silakan. Kelompok siap mana dulu yang siap duluan? Arif kelompok 4 ya. Hairul sama siapa yang mau? Silakan boleh ke depan. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya
materinya dan perkenalannya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hadat selaku guru PAI dan teman-teman kalian semua yang telah memberikan kami berdua kesempatan. Sebelum itu, perkenalkan, kami berdua adalah perwakilan dari kelompok 4. Nama saya Khairul Soleh Jaman Dan nama saya Fahri. Oke, selanjutnya saya akan membacakan mufrodat dari tugas. Kebetulan saya ayat Al-Baqarah ayat 156. Baik saja, baik, oke. Kita akan lanjut saja membacakannya. Saya Arabnya dan akan saya terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina, Yaitu orang-orang yang idza asobathum apabila menimpa mereka musibah musibah, qalu mereka mengucapkan inna lillahi sesungguhnya kami milik Allah wa inna dan kepadanya ilaihi kami kembali. raji'un. Mereka kembali. Mari kembali. Oke, selanjutnya tajwidnya. Nah, di sini kami mendapatkan 4 yang kami jawab. Yang pertama itu idgham biguna, yang bagian warna kasiminal. Nah, yang sim 11 itu adalah idgham biguna sebab sim itu tanwin bertemu dengan salah satu huruf guna biguna. Nah, yang huruf biguna itu adalah mim. Nah, gitu. Dan yang ke-12 itu yang bagian minal, yang minal amwal. Nah, yang minal itu alif lam komariah. Kenapa alif lam komariah? Karena itu alif lam bertemu juga salah satu huruf alif lam komariah tersebut dan juga dibaca idhar karena jelas minal amwal. Nah, dan untuk 14 minal amwali nah, itu hukumnya adalah mat asli. Kenapa mat asli? Karena itu karena alif sukun sebelumnya itu adalah patah. Nah, dan untuk yang terakhir itu sama seperti yang tadi alif lam komariah, yaitu wal anfusi, wal nah, itu sama seperti tadi alif lam komariah. Oke, paham? Nah, Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Ya. Silakan ditutup. terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, silakan. Oh, Rasti dulu, silakan. Ya, depan ya. Ya, boleh ke depan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hadat SPDI selaku guru mata pelajaran PAI dan teman-teman yang kami banggakan. Berdirinya kami di sini perwakilan dari kelompok 3 terdiri dari saya Siti Aisyah dan saya Rasya Pinta. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang surat Al-Baqarah ayat 155. Baik, di sini kami akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 155 beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami akan berikan cobaan kepada kamu dengan sesuatu minal khufi, dari ketakutan, wal ju'i, dan kelaparan, wanaksi, dan kekurangan, minal amwal, dari harta, wal anfusi, dan jiwa, wasamano, dan buah-buahan, wabasyiri, dan memberikan kabar gembira orang-orang yang sabar. Baik, selanjutnya kami akan membacakan bacaan tajwid surat Al-Baqarah ayat 156. Di sini yang pertama yaitu ada kalimat alladzina, yaitu hukum bacaannya yaitu alif lam syamsiah karena
ada alif lam bertemu huruf alif lam syamsiah dan dibarengi dengan tasdid. Yang kedua yaitu ada lafaz idza asobathu. Dalam kalimat aso itu hukumnya yaitu mad asli karena ada huruf mad asli yaitu alif dan sebelumnya ada harokat fathah. Yang ketiga yaitu ada kalimat lillahi, itu hukum bacaannya yaitu tarkib karena ada lafaz Allah sebelumnya harokat kasroh maka dibacanya tipis. Yang keempat yaitu ada kalimat wa inna, itu hukum bacaannya yaitu mad jaid munfasil karena ada huruf mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kalimat. Ya. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Terima kasih semua kelompok, kita sudah mempresentasikan semuanya dan diwakili semua, kita sudah bisa menerjemahkan secara mufradat meskipun tadi ada yang mewakili. Bapak pun yakin yang lainnya pun sudah bisa. Nanti Bapak akan evaluasi melalui Google Form yang linknya sudah Bapak share ya. Nanti kalian silakan dikerjakan, kerjakan waktunya karena itu hanya sifatnya seperti kuis ya. Mungkin 5 menit juga cukup ya. Sudah Bapak share kan ke grup? Tentunya sudah selesai kalian mengerjakan semuanya. Hasilnya sudah dilihat masing-masing. Dan adapun kalian bisa mencoba lagi untuk latihan di kuis itu, silakan bisa buka kembali. Ya, mungkin di pertemuan kita hari ini dicukupkan sampai di sini dulu. Ya, kalian hasil evaluasi yang tadi sudah bisa dilihat masing-masing secara otomatis. Ada yang ditanyakan? Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas kajian tafsirnya ya. Kajian tafsirnya kita sama-sama akan mengkaji tafsirnya terkait dengan musibah dan ujian. Tentunya semuanya pasti akan mengalami ujian hidup. Ada yang diuji dengan kekayaannya, ada yang diuji dengan kesehatannya, ada yang diuji dengan sakitnya. Maka sikap kita apa? Sebagai tolak ukur utama adalah bersikap sabar dalam menghadapi musibah dan ujian itu. Maka akan kita kaji tafsirnya secara lebih mendalam di pertemuan selanjutnya. Ya, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa sabar menerimanya dan bisa menjawabnya. Tentunya tidak salah menjawab ujian hidup itu. Kalau seandainya kita salah menjawab ujian hidup, maka secara otomatis berarti bisa jadi kita tidak bersabar. Maka kuncinya jangan sampai kita salah menjawab ujian hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, semua ujian yang menimpa pada diri kita semuanya, kalau kita dihadapi dengan baik, pasti semuanya ada hikmahnya. Itu saja yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi insan-insan yang senantiasa bisa sabar dalam menghadapi ujian dan musibah ini. Dan mudah-mudahan kita senantiasa jauh dari musibah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan sama-sama ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.